Content to work, pengorganisasian pekerjaan. Sumber stresnya ini pemberi kerja, organisasi. Manajemen kan bagian dari pemberi kerja ya, sumber stresnya. Ini dari European Agency for Safety and Health at Work, juga dari NIOSH ya. Ini kategorinya. Context to work, content to work. Content to work, organization, culture, and function. Role in organization, career development, decision latitude, interpersonal, homework interface ya. Ini context to work-nya, poor organized communication. Ini context to work ya. Ini contoh-contohnya. Bagaimana role ambiguity and role conflict. Respon tadi sudah disebutin banyak. Content to work. Nah, ini work environment and work equipment-nya. Alatnya tuh nggak cocok, nggak susah. Task design nggak cocok dengan kerjaan saya. Workload terlalu banyak, berat. Workplace, yang tadi dikatakan oleh Bu Corina. Tadi yang saya dengar dari Bu Corina, jadi saya contohnya itu masih deny bahwa workload-nya terlalu banyak, urus anak, harus sekolah gitu ya, harus nyari uang. Nah, ini work schedule. Ini bisa dibaca dengan detail, tapi nanti ini semua dalam menilai health assessment-nya harus tercakup ya. Saya ngelihat di SNI ada yang nanti saya serah ininya Kang ini ya. Nah, manifestasi individunya gangguan kesehatan mental, depresi, ansietas, dan stres ya. Ini diukur dengan DAS. Kenapa kita pakai DAS? Ini alat ukur depresi, ansietas, stres. Popularitasnya ini DAS yang sekarang kita pakai DAS-nya yang 14 ya, kalau nggak salah, bukan 21. Nah, ini konseling tadi, look, listen, and link tadi ya. Jadi konselingnya ini manifestasi individu. Ini sebetulnya kedokteran kita HSE, karena judulnya ini orang HSE. Ini tidak terlalu banyak berperan. Mungkin kita juga tidak terlalu pinter di situ. Tapi yang kita mesti beresin adalah, ini alatnya banyak ya, saya katakan. Ini ada Homeless and Race Stress Scale, ya, ada yang PLSS, ada yang banyak ini juga E-Question Inventory, banyak yang pakai. Tapi yang paling banyak dipakai itu yang kita lebih suka adalah Depression. Khusus hospital memang ada Hospital Anxiety and Depression Scale. Nah, karakteristik skor tinggi pada skala DAS 21 itu untuk depresinya apa? Putus asa, suram. Ini ditanyakan nih, ya. Ansietasnya gelisah, panik, sulit bertahan. Ini kalau ada yang mau menanyakan apa sih bedanya depresi, ansietas sama stres. Kalau orang stres itu tegang, tidak bisa rileks, ya, sensitif. Kalau saya ngomong di sini sama sekali nggak stres, karena memang tugas saya. Jadi saya nggak ada tegangnya. Saya sangat rileks gitu ya. Jadi saya juga nggak mudah marah gitu. Jadi ini adalah kunci-kuncinya pada skala DAS 21. Tapi kalau mau pakai alat yang lain silahkan. Ini jadi adalah pada si individunya. Ya, yang tadi saya katakan look, listen, and link ya. Nah, manifestasi organisasi tadi itu disebutkan beberapa. Selain absenteisme, presenteisme, orangnya datang tapi nggak bisa kerja, bengong, pusing katanya, ngantuk ya. Nah, banyak kecelakaan lagi, kepuasan kerjaannya jelas, kecelakaan, production profit, bahkan tadi kematian, ancaman bagi sustainability ya, keberlangsungan kita. Jadi kita perlu mengendalikan. Langkah awal sekali lagi adalah HRA. Instrumen HRA, gangguan kesehatan aspek psikososial, bersyukur ada SNI ini yang dibikin oleh Bu Corina dengan teman-teman. Terima kasih Pak Sudi. Kemenaker, pedoman penguji faktor sosial di tempat kerja berbasis kuesioner. Kalau nggak salah ada berapa ya, 11 atau berapa tadi, kemarin udah saya ngelihat. Nah, yang saya biasa pakai adalah ini, dari NIOSH, GJSQ, General Job Stress Questionnaire. Saya kasih contoh ya, dari mahasiswa saya S1 bahkan S3, saya kasih contoh, mereka sudah bisa pakai, jadi tidak sulit. Dan COPSOC 3 ini adalah Copenhagen Psychosocial Questionnaire. Ini juga kita pakai ya. Contohnya ini. Di NIOSH ada 22 modul. Disarankan semua modul dipakai. Dimulai sebaiknya dari form 17 ya. Form 17 itu adalah background information dulu. Lihat ada job information. Ini ya, lihat
physical environment-nya, work hazard, ini urusannya organisasi nih, urusan pemberi kerja. Conflict at work, employment opportunities, dikasih nggak kesempatan, ya kan, job requirement-nya, workload, kebanyakan mental demand-nya terlalu tinggi atau enggak. Nah, tapi juga ada ke si pekerjanya. How do you feel about yourself? General health Anda gimana pekerjanya? Health Mohon condition. maaf, Prof. Meli. Berapa menit Boleh lagi? 2 menit lagi, Prof. Oke, baik ya. Nah, saya kasih contoh aja. Misalnya ini distress kerja. Kita pakainya kuesioner dari JSEG. Tidak distress, apa pertanyaannya? Wajah terasa panas, berkeringat banyak, mulut. Nah, ini yang dibikin oleh mahasiswa S1 saya. Seberapa sering Anda mengalami ini yang perubahan psikologisnya? Tadi kan fisiologisnya ini. Dia ditanyakan itu kenapa saya suka perubahan perilakunya. Nah, juga variabel independennya, beban kerja dan tekanan waktu. Saya pakai Kopsox 3, rendah atau tinggi? Nah, ini pertanyaannya. Semakin harap kerjaan, saya semakin sulit, misalnya ini. Saya sering menghabiskan terlalu banyak waktu untuk rapat tidak penting, misalnya. Ya, variabel independen lain, fasilitas kerja bisa dilihat, pertanyaan-pertanyaannya, kepuasan kerja dengan pertanyaannya, kemampuan coping Anda bisa melihat sendiri, kuantitas tidur, kualitas tidur. Nah, alat uji itulah pedoman umum, bisa dipakai. Saya sangat mengharapkan tailor-made. Nanti ada SNI, contohnya banyak ya. Ada yang mungkin di tempat kerja kita khusus gitu ya. Misalnya di konstruksi itu, mereka terpaksa harus kerja 2 shift karena berturut-turut, dan mereka mau lagi tuntutan. Nah, itu ada pertanyaan di elisitasi, tapi harus diuji coba, dites validitas dan reliabilitas. SNI sudah melakukan itu. Nah, pedoman punya faktor siswa bisa membantu mengidentifikasi faktor risiko kerja, memberi dasar pengendalian. Ya, ini SNI. Ya, dia tekanan sakit, tekanan fisik, kecemasan yang saya sudah lihat stres kerja. 5 persyaratan uji tadi, variabel umum, mampu mengukur seluruh variabel, ya, organisasi, lulus uji validitas, SNI sudah. Nah, matriks risikonya harus kita ngelihat seperti ini juga. Walaupun bisa dimodifikasi, ya. Misalnya ini data hazardnya sangat rendah, sedang, artinya yang penyebabnya yang tadi kita ngelihat dari organisasi, bisa juga dari diri dia sendiri, ya. Nah, ini dampak efek kesehatannya bagaimana. Jadi hijau, kuning, atau merah ini untuk prioritas. Saya kira cukup sekian di daftar pustaka. Saya sendiri, baik, saya sudah berikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu cepat, tapi bahannya sudah saya serahkan. Silakan aja kalau bisa dipakai. Maaf atas keterbatasan. Ilmunya sangat luas. Mohon maaf, tadi saya terlupa membacakan sedikit CV dari Prof. Meli. Beliau saya kira lewatkan saja, saya kira. Ya, lebih baik satu aja. Diskusi, nanti dilihat aja. Guru besar K3 Universitas Indonesia. Yang paling senior, harus ditambah yang paling senior. Iya, tapi ilmunya sangat banyak. Sekali lagi terima kasih Prof. Meli. Barangkali kita bisa lanjut ke pembicara kedua, yaitu Ibu Esther Mahar. Bu Esther, apakah sudah bergabung? Oh, ya. Terima kasih Bu Esther. Bu Esther akan menyampaikan materi tentang psychosocial aspects and international standards. Monggo Bu Esther, menyingkat waktu, saya pendek-pendek saja ya Bu Esther menyampaikan CV dan lain-lain biar Bu Esther waktunya bisa lebih leluasa. Silakan Bu Esther. Aja ya. Kedengeran-kah suara saya dengan jelas? Saya mungkin langsung share screen. Kecil suaranya Bu Esther. Kecil suaranya Bu, kecil. Kedengeran sekarang? Masih kecil. Sebentar. Kalau sekarang lebih kedengaran kah? Jelas, ya, jelas. Oke. Mohon maaf sebelumnya karena saya ini kebetulan diburu waktu untuk ke airport juga, jadi saya pindah-pindah sama pinjam headset. Oke. Mungkin screen-nya sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi dalam sesi ini
kita ngobrolin psychosocial aspects dan international standards. Kalau saya pribadi, kedua topik ini dimaksudkan untuk assuring process and ensuring results. Nama saya Esther Mahar. Saya berterima kasih kepada Inospro, Pak Sudi, Pak Tan, Pak Satrio, dan rekan-rekan yang lain, Mbak Dewi. Kami adalah perwakilan dari IIEA, Indonesia ISO Expert Association, yang juga adalah anggota dari Inospro. Jadi saya di sini mewakili IIEA. Dan kami mendukung sepenuhnya kegiatan Inospro untuk memajukan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Kira-kira itu dulu ininya. Mungkin serius tapi santai aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya selalu suka kalau misalnya webinar safety moments dulu sebentar. Karena biasanya kalau webinar itu lama, kita pindah-pindah duduk, naruh-naruh gelas, kabel-kabel di sekeliling kita nggak tahu, sambil nyetir pula. Mungkin ada baiknya apabila kita melihat ke sekeliling kita dulu, kita lihat posisi kita di mana, aman dan nyamankah kita, apakah ada gelas yang kira-kira kedekatan sama laptop mungkin, laptopnya belum habis cicilannya, tahu-tahu gelasnya ntar kesenggol, bisa basah. Ancaman-ancaman hazard-hazard seperti itulah yang mungkin bisa kita tanggulangi terlebih dulu agar kita bisa fokus kepada topik pembicaraannya. Jadi mungkin kita 4 or 5 seconds just look around and see how you can make yourself aman dan nyaman. Kira-kira seperti itu. Oke. Topiknya ini susah-susah gampang. Kita selalu mengenal dua, ada yang psychological, ada yang psychosocial. Kadang-kadang dua jargon ini digunakan secara bisa bersamaan atau malah satu menggantikan yang lainnya, jadi seakan-akan sama. Saya mungkin akan mengawali pemaparan saya secara singkat dari dua jargon ini dulu. Kalau psychological itu fokusnya ke kita sendiri, kita sebagai individu, internal mental kita seperti apa, emotional state kita at any given of time itu bagaimana. Nah, itu yang dimaksudkan dengan psychological. Dia berfokus kepada diri kita. Psychological itu otomatis adalah sesuatu yang sangat personal dan kognitif. Karena itu, psychological bisa diartikan sebagai mengawali dari diri sendiri. Internal emotions kita seperti apa, pikiran kita seperti apa, persepsi kita terhadap sesuatu hal itu bagaimana. Dan juga seperti tadi, mohon maaf saya lupa namanya, ibu-ibu profesor yang sangat hebat pemaparan tadi dari UI sudah menyampaikan ada tingkah dan perilaku kita pribadi yang berawal dari karakter kita sendiri, and that's psychological. Then we go to psychosocial. Apa sih sebenarnya psychosocial itu? Psychosocial itu mengeksplor bagaimana segala macam yang tadinya internal itu berinteraksi dengan external social, environmental, and cultural factors. Segala sesuatu yang di sekeliling kita ini mempengaruhi apa yang terjadi di diri kita. Social environment will have an effect on ourselves. Kadang-kadang saya tadi pagi nyetir, melihat macet gitu, saya deg-degan. Aku telat nih, nggak bisa nyampe rumah on time untuk memulai presentasi, hal-hal semacam itu. Jadi, psychosocial bisa dilihat sebagai sebuah hubungan antara pikiran kita, pribadi kita, dan sekeliling kita. Society bukan hanya berarti masyarakat, tapi juga segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik itu kasat mata atau tidak kasat mata. Karena itu,
Kesimpulannya, psikososial itu bagaimana sih interaksinya antara si individual dengan lingkungannya, dengan social support yang didapatkannya, dengan hubungannya dengan individu yang lain, dengan work conditionsnya sebagai seorang pekerja, sebagai seorang mungkin ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai ayah, sebagai orang tua, kakek, nenek, adik, kakak, dan sebagainya. Jadi work conditions itu bagi kami tidak hanya pendefinisinya tidak hanya berkaitan dengan kerjaan saja, but anything that you do that is not for you, it's work. Kira-kira psychological dan psychosocial mungkin kelihatan mirip, tapi sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Satunya lebih ke individu, yang lainnya adalah hubungan antara individu dan sekelilingnya. Terus kita ada lagi nih, psychological safety and psychosocial safety. Psychological safety itu adalah microview apabila kita kaitkan dengan pekerjaan dan organisasi tempat kita bekerja. Jadi dia melihat sebuah tim climate yang bisa membuat orang-orangnya itu take interpersonal risk. Misalnya kalau misalnya salah, dia nggak ragu, nggak takut untuk mengakui salah kalau memang tidak sengaja misalnya, atau nggak ragu untuk menanyakan sesuatu kalau memang tidak tahu, atau bersuara untuk kebaikan bersama, as in proposing new ideas. There is no fear of punishment, jadi dia nggak takut kalau dia bakal dicengin misalnya, dan dia juga tidak sungkan, bukannya tidak malu, tapi tidak sungkan untuk bersuara. Nah, kira-kira seperti itu. So that's psychological safety. Itu berpengaruh pada kemampuan saya misalnya sebagai individu untuk bisa berkontribusi secara positif tanpa adanya ketakutan tersendiri. Sekarang kita masuk Maaf ke... Bu Esther. Ya? 2 menit lagi bisa Ibu? Oke, psychosocial safety. 2 menit lagi ya? Cepat sekali ya rasanya saya. Kasih Ibu. Oke. Microview. Kalau gitu saya cepet-cepetin aja nih. Saya punya 8 slide. Oke. Microview. Jadi psychosocial safety melihat ke organizational conditions-nya yang melindungi pekerja yang bekerja di organisasi itu dari harm. Seperti reducing risks yang menyebabkan burnout, stress, dan poor job design. Kenapa ini penting? Pentingkah? Kita selalu bilang iya, karena kita orang ketiga kan ya. Catch-nya, kadang-kadang bisnis, K3. Tapi apabila kita melihat interpersonal risks yang diakibatkan oleh psychological unsafety, sehingga terjadi sebuah risiko yang tidak terlihat yang bersifat psikososial, itu bisa ditranslasikan sebagai sebuah business risk. Kenapa? Kalau pekerjanya takut untuk berbicara, kita akan kehilangan insights, kita akan kehilangan ide, kesempatan. Kalau pekerjanya takut untuk berbicara, kita nggak bisa prevent kesalahan. Mungkin kita ada pembiaran yang secara tidak sengaja karena pekerjanya ketakutan. Dan itu akan menjadi sebuah iceberg that when it blows up, it's just going to bring you such a grief for the business. Kalau pekerjanya takut, kita tidak punya kesempatan untuk berinovasi. Karena dia terlalu takut untuk menyampaikan isi pemikirannya yang mungkin bagus. Ini saya adaptasi dari Amy Edmondson yang disampaikan pada Business Impact 2025 Partners Meeting. Kesimpulannya, psychosocial safety di mana-mana sudah mulai berubah. Yang dulu sifatnya voluntary, best practice saja, sekarang sudah mulai
masukkan ke dalam enforceable legal requirements di berbagai macam jurisdiction. Di Indonesia saya nggak tahu, tapi tadi katanya ada undang-undangnya ya, dan mungkin di Indonesia juga, tapi di luar itu sudah banyak sekali. Ini bukan hal baru sebenarnya. Key regional regulations dan trends yang mungkin berdampak pada Indonesia adalah di Australia, ini sekarang sudah ada code of practice-nya tahun 2024 yang memandatkan proactive management of risks like burnout and job insecurity. Pasca COVID ini keluar, itu karena keresahan yang semakin tinggi. European Union punya direktif untuk seluruh negara Eropa yang dienforcekan melalui national law, seperti salah satunya yang paling strict adalah Sweden's Work Environment Act. Japan tahun 2015 mereka punya yang namanya stress check program. Itu requires employers untuk melakukan mandatory stress check di organisasi yang punya pekerja lebih dari 50 orang. United Kingdom banyak banget ini. Dan ini sudah menjadi legal duties sejak tahun 2002. Jadi nggak ada yang bisa berkelit lagi kalau mereka tidak melakukan psychosocial risk assessment. Latin America, negara-negara seperti Kolombia dan Peru, mereka punya specific regulation yang berfokus pada intra-labor dan extra-labor risk. Jadi apa yang terjadi di dalam dan apa yang terjadi di luar yang mempengaruhi keadaan orang-orang di dalam. Ini malah dari tahun 2008. Dari kesemua regulasi itu tadi, dampaknya ada ke Indonesia. Dan semua regulasi itu tadi, apabila dirangkumkan, mereka itu lebih banyak mereferensikan ke standar global yang diterbitkan oleh ISO. Kebetulan ada beberapa dari antara kita yang menjadi bagian dari technical committee-nya ISO untuk ISO yang ini. ISO 45003 itu judulnya adalah Psychological Health and Safety at Work. So it's actually focusing on the individuals itself sebelum dia menjadi contributing factor bagaimana mengelola psychosocial risks-nya itu sendiri. Ini adalah standar global baru yang diakui oleh seluruh dunia. Walaupun sifatnya voluntary, tapi rujukan dari regulasi di negara-negara kebanyakan itu arahnya ke sini. Dia biasanya disebutkan sebagai best practice benchmark oleh regulasi multinational corporations yang juga beroperasi di Indonesia, termasuk di dalamnya financial institutions dan juga investment agencies. Kadang-kadang kita agak susah nih menghubungkan antara kesehatan kerja dan financial institutions dengan investment agencies. Mungkin karena waktunya, anytime kalau misalnya mau ada pertanyaan atau diskusi, let me know. Ini kayaknya penting untuk kita pahami nantinya. ISO 45003 itu adalah sebuah guideline yang melengkapi 45001 agar mental health risk diperlakukan sama seperti physical risk. So that's basically it. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, dua-duanya harus di-manage agar outputnya baik. Jadi 45003 berfokus pada identifying hazards yang timbul dari bagaimana, seperti tadi pembicara sebelumnya berbicara, pekerjaan itu diorganisasikan. Bagaimana pekerjaan itu diatur sedemikian rupa sehingga dia bisa membawa kebaikan dan tidak menjadi tekanan tertentu ke individual tersendiri. Hazards dari social factors termasuk relationship intra dan ekstra, bullying intra dan ekstra, itu semua termasuk.
dan juga the work environment-nya itu sendiri, misalnya remote work dan harassment yang terjadi di dalam juga, dan dari ekstra ke dalam juga misalnya seperti itu. Nah, kira-kira gambarannya 45003 adalah seperti ini. Haruskah kita peduli? Iya. Kenapa? Seperti tadi slide sebelumnya, ada yang saya suka sekali ngelihatnya. Cuman simplistiknya saya selalu berpikir seperti ini. Kalau pekerjanya safe, productivity meningkat. Kalau pekerjanya safe, bisnisnya pasti berkembang. Kalau pekerjanya safe, masyarakat secara keseluruhan benefits. Karena apa? Kebanyakan di antara kita adalah anggota dari sebuah keluarga, sebuah institusi sosial yang tujuannya adalah membesarkan anak, bersaudara, dan bersosialisasi dan masyarakat sekitar kita. Itu adalah pondasi dari sebuah negara, sebuah masyarakat yang kuat. Imagine if you are stressed because of your work, apa dampaknya ke keluarga kita? Bagaimana anak-anak kita, generasi kita ke depannya bisa berkembang dengan baik apabila kita tidak punya waktu untuk mereka dan juga tidak punya rasa untuk bisa membimbing mereka dengan baik. So that's what I meant by society benefits. Akhir kata, mari kita wujudkan a healthy psychosocial working environment. Mari kita telaah bagaimana kita bisa menciptakan psychosocial working environments dengan bantuan ISO 45003, karena keduanya itu adalah jalan kita menuju keadaan yang lebih baik, baik itu dari keluarga, dari perusahaan, dari masyarakat, dan juga negara kita sendiri. Nah, kira-kira itu. Saya selalu percaya di continual improvement, continuous performance, karena semua ini untuk Indonesia dan Indonesia itu bisa. Terima kasih. Ada tidak sesuai target, maka ada penalti pada perusahaan itu, dan juga tuntutan harus lembur. Nah, ini merupakan salah satu challenge terkait dengan beban kerja, stres kerja yang kita bahas terkait dengan psikososial high risk di sini. Nah, ini merupakan hal yang baru bagi dunia konstruksi. Nah, terutama kami sebagai praktisi diminta bahwa harus ada program high risk activity-nya, HRA-nya ya, kemudian health risk assessment-nya terkait dengan bidang ini. Bahkan di seluruh industri pun belum banyak diminta seperti itu. Salah satunya. Nah, kita melihat sekarang dunia hyperscale data center. Kemampuan hyperscale ini adalah lebih besar, ya, lebih 100 megawatt. Itu ketersediaan untuk server yang dibutuhkan oleh dunia digital. Nah, ini ada saya sampaikan slide bahwa bukan sekedar pusat tenan penyewaan yang melakukan proyek yang masif ya, yang didesain dengan memang ketahanannya harus handal. Dalam dunia data center itu ada 4 tier yang wajib diminta ya. Yang pertama tier 1 biasanya untuk perkantoran, yang itu downtime per tahunnya ya lebih longgar. Yang terakhir yang paling tinggi ya tier 4 itu hanya kurang dari 30 menit per tahun garansinya, downtime-nya per tahun. Maka dari itu harus handal dalam poolingnya, dalam sistemnya, materialnya, kemudian source energi ya, mesti selain PLN ada pihak ketiga, bahkan juga genset dan GPS system. Nah, ini merupakan sensitivitas yang diinginkan itu pasti number one ya. Karena apa? Karena tulang punggung ekonomi digital. Nah, maka zero downtime itu diinginkan ya. Nah, tantangannya adalah ya karena
permintaan dunia. Indonesia dari garis khatulistiwa, kemudian juga kita karakteristik dari netizennya ya, ini merupakan market yang menggiurkan. Ya, maka itu menurut para pakar untuk green building kita masih akan extend 15 tahun lagi. Kemudian fit out ya biasanya mereka baru lantai 3 lanjut ke fit out ke lantai 8 itu plus 10 tahun lagi. Jadi plus minus 20 tahun lagi makin banyak dibanjiri data center. Nah, yang menjadi highlight salah satunya adalah bagaimana beban kerja ya alarm party. Ya. Nah, ini maka di banyak global data center itu mereka sudah mengisyaratkan membuat rule bahwa 60 jam per minggu. Ya, itu batasnya. Bahkan taping masuk itu harus online ke Datascope, maka seluruh owner Microsoft, Google, mereka itu bisa terpantau real time orang yang masuk berapa jam dia, maka konsultannya akan memonitor itu. Ini salah satu pemicu stres kerja, beban kerja. Nah, maka tidak bisa serta-merta lembur dilakukan. Ya, bahkan mungkin dalam dunia konstruksi udah kita kerja malam saja, subuh, supaya mereka tidak terpantau. Tapi tidak bisa di data center global karena konsultan selalu menempatkan orang untuk setiap shift tempat bekerja. Ya. Terkait korelasi stres dan tingkat error, tentu saja ini pasti berkorelasi. Maka beberapa tempat di dunia data center selalu ada reporting yang real time untuk taping dan juga secara reguler bekerja di high risk itu dicek dulu ya untuk fit to work-nya, tensinya, kemudian fisikalnya dari tim paramedik. Ini merupakan salah satu requirement yang diminta. Ya. Adapun dampak-dampak ya psikologi ya terkait dengan romantika di dunia konstruksi, maka beberapa hal ini perlu kita sikapi sebagai praktisi, ya terutama terkait dengan peningkatan stres dan ketegangan mental. Ya, satu sisi harus on time, sisi yang lain kita bisa bekerja, niat bekerja, manpower ada, tetapi areanya belum siap. Kontraktor yang lain, sipil belum siap, kita mengisi mechanical, electrical, itu semua dari kontrak, ownernya nggak mau tahu bahwa kontrak kita dalam waktu 6 bulan tidak terlaksana, penalti, bayar penalti. Nah, ini merupakan tantangan-tantangan yang pasti akan memerlukan treatment tersendiri terkait dengan bagaimana untuk comply semua all requirement, baik itu secara physical, baik itu secara safety, kemudian juga quality dan juga tepat waktu. Ya, ada beberapa. Mohon maaf, Pak Khairunas, bisa ya. 2 menit lagi, Bapak? Siap. Ini salah satu contoh aktual, ya, salah satu aktual pernah terjadi bahwa ketika ada extend waktu, ada pekerjaan yang di data center itu panel itu namanya arflash ya, durasi arflash itu ledakan daripada energi di panel itu, maka ada kejadian kesalahan switching ya para pekerja yang secara sensitif berulang-ulang. Maka salah satu akar masalahnya adalah karena manajemen untuk extend lemburnya yang tidak terkontrol secara psikososial, kesiapan orang, fit to work-nya, dan juga kondisi di lapangan. Nah, ini beberapa kesalahan yang terjadi terkait yang tadi ya, sehingga pasti akan mempengaruhi progres, bahkan ketika pekerja yang tidak sesuai dengan keselamatan kerja bisa dikeluarkan secara langsung. Nah, ini sementara dia ingin mendapatkan nafkah untuk keluarganya, tapi kadang-kadang untuk urusan keselamatan kerja, alat pelindung diri perlu pos. Nah, ini semua cycle yang menjadi tantangan di dunia data center. Ya, ini beberapa yang menjadi pemicu ketika beberapa kejadian yang secara statistik, ya, karena apa? Ya karena minta kerja yang cepat, mengabaikan keselamatan kerja. Ya,
Contohnya beberapa shortcut inisiatif pekerja sendiri. Belum lagi karakteristik background pekerja. Boleh jadi pekerja itu yang subkon, turunan lagi, eksekutornya itu mungkin backgroundnya belum dalam kategori competent person dalam hal pekerjaan yang international contraction. Nah, ini beberapa contoh kita diminta untuk melakukan monitor terkait dengan digital real time. Ini salah satu yang menjadi reporting bisa untuk kita comply terhadap regulasi batik. Nah, apa yang kita lakukan program, maka kepemimpinan yang bijak, yang mengetahui kondisi real di lapangan, mensupport semua infrastruktur alat maupun kompetensi orang itu dibutuhkan, ya. Nah, maka gabungan dari strategi ini insya Allah akan menjadi pencegah terhadap kelelahan kerja yang berlebihan, stres kerja yang tidak pada tempatnya. Ya. Nah, lingkungan spesies yang sehat yang diinginkan adalah memang dalam salah satu global owner, dia bahkan mengaudit kantin harus ada AC-nya. Kita kaget waktu itu, ya. Security harus ada AC-nya, roomnya. Harus ada welfare, women and contraction welfare. Yang perempuan, walaupun satu orang di lapangan harus dipisah toiletnya, gembok tersendiri. Ini merupakan salah satu lingkungan fisik yang diinginkan oleh mereka terkait dengan standar mereka green building untuk investasi keluar standar OSHA. Nah, ini beberapa kategori monitoring berkala ya kita sudah sampaikan tadi. Nah, terkait dengan kesiapan mental, maka faktor sosial Green Health Data Center ini, konsep dari psikososialnya adalah bagaimana perusahaan itu melakukan pendekatan tidak hanya fokus kepada pekerjaan, tetapi kesehatan mental, sosial, kesejahteraan, ya welfare di sini. Tiap minggu kita report, ya termasuk perempuan juga dilindungi. Bahkan juga ada yang regulasi cat cheating, anti cat cheating. Jadi kita switch ke pekerja, menggoda pekerja itu langsung dikeluarkan. Nah, ini salah satu yang menjadi korektif dan preventive action terkait dengan bahaya psikososial di dunia konstruksi. Nah, ini adalah secara umum saya sarikan bahwa ketika risiko sosial itu tinggi, maka itu merupakan bahaya nyata. Ya, tidak hanya kita harus menguras fisik, kemudian biologi, kimia, tetapi ada bahaya-bahaya lain yang bersifat psikososial dalam pekerjaan konstruksi yang padat karya. Maka ketika bahaya-bahaya ini yang nyata ini tidak tanggapi, pasti akan menjadi kelanjutan terjadi human error, mungkin bisa terjadi kecelakaan kerja dan seterusnya. Ada 3 hal yang kita memberikan solusi, bagaimana kita mentreatment desain kerja yang memperhatikan secara keilmuan ergonominya, ya, dan kemudian juga fit to work-nya, istirahatnya, kemudian juga teknologi yang bisa mensupport dan budaya empati, ya tidak menyalahkan seseorang tetapi menjadi solusi bahwa kita satu tim, satu kapal. Satu yang bocor, maka semua pekerja kontraktor akan menanggung semua kerugian. Nah, dan terakhir adalah mengelola risiko psikososial dengan tingkat kewaspadaan itu sama saja seperti kita memaintain bahaya-bahaya yang lain. Ya, bukan opsi yang biasa, tetapi merupakan fondasi yang harus kita lakukan juga terhadap kehandalan sebuah proyek yang global, yang standar tinggi, yang pada akhirnya konstruksi bisa berjalan dengan baik dari semua lini yang terlibat. Ya, karena keterbatasan waktu, ini yang kami ingin sampaikan. Mudah-mudahan menjadi sedikit pencerahan bahwa ketika standar kerja dituntut rekrutmen tinggi, pasti ada konsekuensi terhadap beban psikologi pekerja. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan oleh Dr. Herlinda, terima kasih sekali. Ini mungkin saya exchange experience sedikit. Sekitar 2 minggu yang lalu saya terlibat dalam sebuah diskusi tentang investasi data center di Indonesia. Investasi pada saat ini memandatorikan sesuatu yang disebut ESS, Environmental and Societal Safeguards. Dan disinilah
sebenarnya walaupun semua sudah sesuai regulasi, tapi mungkin ada beberapa yang menganggap Kemnaker harusnya lebih bisa nih gakumnya atau ini atau itu atau apa. Kembali lagi ke bisnis, kita mengerjakan segala sesuatu berdasarkan regulasi itu tentu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk tetap berbisnis. Nah, disitulah compliance tidak lagi hanya berdasarkan mematuhi peraturan oleh negara saja, tapi juga mematuhi peraturan oleh right holders kita. Dengan kata lain, kalau di project data center, investment bank-nya misalnya yang mengharapkan, kamu kalau misalnya mau dapat pendanaan dari aku, tolong tunjukkan bagaimana caramu memanage psychosocial in your project. Ini kaitannya dengan Pak Hairunas tadi paparannya, dan kira-kira sepertinya itulah yang harus kita pahami. Kemnaker punya regulasi, we follow the regulation, but we don't follow the regulation hanya untuk menyenangkan tanda kutip Kemnaker saja, but it is for our own good. If we want to stay in the business, we have to manage psychosocial risks. Kira-kira itulah pengaruhnya untuk kita. Sustainable operations for sustainable future of our own business. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu Esther. Pak Hairunas, barangkali ada yang ingin disampaikan untuk ditambahkan? Monggo. Ya, saya menambahkan. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Dr. Herlina ya, saya lihat ini juga applicable dengan pembahasan kita. Memang sebagai praktisi kita memahami bahwa titik formal yang menjadi payung hukumnya itu adalah yang setahu saya ya, Permenaker nomor 5 2018 tentang lingkungan kerja, di mana bahaya dari psikososial ini secara implisit disebut sebagai salah satu dari potensi bahaya tempat kerja yang setara sebenarnya dengan aspek fisik. Ya, fondasinya sudah ada. Nah, yang menjadi tantangan kita adalah terkait dengan aspek implementasi teknis. Bagaimana cara mengukurnya? Maka salah satu yang ingin saya sampaikan terhadap pertanyaan tadi, makanya bahwa regulator ya sebenarnya telah menyadari akan hal ini. Pasti ke depan akan ada lebih terperinci lagi mendetailkan terkait SNI tadi ya, sudah mulai ada pengukuran yang jelas. Sebenarnya masih ada ruang kosong kolaborasi antara kita regulasi dan implementasi lapangan untuk menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak regulator. Nah, maka akhirnya saya ingin menyampaikan tujuan dari pembelaan psikososial itu bukan hanya untuk menambah birokrasi ya, tetapi bagaimana kita berperan serta untuk menyelamatkan pekerja bahwa dan profit ya, sehingga bisa faktor yang buruk itu sebenarnya musuh bersama yang dapat menurunkan dan kerugian finansial signifikan bagi semua pelaku industri di praktisi itu. Demikian tambahannya. Baik, terima kasih Pak Hairunas. Yang raise hand Pak Heri, monggo. Pak Heri. Ya, baik Bu. Terima kasih. Suara saya kedengaran jelas Bu ya? Dengar jelas Pak. Oke. Halo Pak Anas. Ini Pak Anas rekan baik saya ini di perusahaan sebelumnya. Mungkin pertanyaan saya bukan untuk Pak Anas sebenarnya, untuk narasumber yang lain ya. Jadi kita tahu sebetulnya social risk itu kan untuk salah satu poinnya adalah kita menyelesaikan isu mengenai mental health ya.
Mental health kan sekarang topiknya lagi booming banget. European Investment Bank. European Investment Bank itu untuk membiayai sebuah proyek data center yang adalah proyek strategis nasional di sebuah negara, pasti terkaitannya dengan power and so on kan, infrastructure construction. Nah, di negara kita mungkin peraturannya itu sangatlah teknis. Tapi dia di negara kita mengharapkan angka, tapi dia tidak melihat bagaimana sih kita melakukan gap analysis secara prosesnya. There is a document actually in one of the EIB documents yang mungkin bisa dibaca bagaimana membedakan key performance indicator dan key process indicator. Jadi one level up. Itu di strategic decision making when we decide how we are going to manage the psychosocial risks-nya. Nah, kira-kira mungkin itu tambahan sedikit dari saya bagi rekan-rekan yang berhubungan dengan data center dan construction, karena ini adalah hal yang sangat penting bagi saya pribadi, sangat penting bagi negara kita saat ini. Kita harus bisa memahami bagaimana keterkaitan segala sesuatu ini secara holistik, system of systems, dari awal kita mendapatkan ide pembiayaan sampai sebuah proyek itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kira-kira seperti itu sih. So the keywords is key performance indicator, key process indicator, dan disitulah akan kelihatan gap-nya. Kira-kira seperti itu, Ibu. Thank you. Sorry, saya sambil perjalanan ke airport, maaf. Terima kasih banyak Bu Esther. Jadi KPI sama tadi ya yang sudah disampaikan. Jadi karena waktu juga, mohon maaf, sesi kedua tampaknya harus selesai sampai di sini. Luar biasa pembicaranya, ilmu yang dibagi untuk kita semua sangat bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan di lapangan. Karena semuanya sangat penting. Yang tadinya katanya invisible risk, ternyata cukup luas areanya yang harus kita pahami sebagai pekerja di K3. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya sebagai moderator. Saya kembalikan ke Pak. Prof. Mili sudah ada kegiatan uji. Ditampilkan Bu Esther. Terima kasih Bu Esther juga mewakili Indonesian ISO Expert